sudah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kalau minta rezeki, minta ganjaran, minta pada Tuhan, jangan minta di makam-makam itu. Karena manusia itu bagi orang Jawa, kirim doa aja itu kalau nggak ada urusan darah, ahli waris, leluhur, sulit itu nyampe ke tempatnya. Dalam pengertian kami, orang Jawa itu berhak mendoakan leluhurnya yang telah meninggal dunia sampai 9 keturunan. Wali begitu ya, tempat berziarah. Terus kan kathah boboh tiang-tiang sami ziarah kubur, tapi enten tekanan sak mantune tumbas loket bayar ngoten masuk di makom, lebeten gene makom niku dipaksa untuk masukkan uang di kotak amal, pemaksaan gitu ya Pak ya, dengan dalih sedekah. Dengan dalih sedekah. Nah ngoten niku kuatah Bapak. Kula riyen kan keliling kan tempat-tempat makam-makam wali ngoten niku kuatah sangat, dan memang dijadikan sebagai lahan bisnis lah mungkin untuk pengurus yayasan dan seterusnya. Dan ini mungkin bisa disebut sebagai pembodohan atas nama agama. Nah, dalu menika nasihati Bapa kagem dulur-dulur khususipun tiang-tiang Jawi ngeten nggih. Wong Jawa niku kedah pripun? Monggo Bapak dipun pedhar. Nggih. Matur nuwun. Saderengipun kula mangsuli pitakenan-pitakenan saking para penanya. Ini monggo kita pepanggihan menika supados lancar boten hambatan. Kula ngaturaken salam rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu sagung dumadi. Nggih matur nuwun. Niki wosipun membahas babakan apa nggih? Ziarah. Nggih. Ziarah. Ziarah menika nek kangge wong Jawa niki nembe to wonten istilah niki sakniki sampun viral ziarah. Monggo mawon ziarah dateng pundi kemawon monggo. Tapi ingkang dirumiyenaken kedah ahli warisipun piyambak. Bapak ibuke ngoten nggih, ahli waris. Mati ingkang wonten hubungan famili. Mbok pilih tiang sepuhe ingkang sampun kapundhut nek badhe ziarah teng makame tiang sanes kedah makame tiang sepuhipun rumiyin. Sak sampunipun dateng makame leluhur piyambak monggo kersa nek badhe ziarah. Tapi tiang ziarah niku ngoten kedah ngertos ziarah niku napa, intine napa, arahe teng pundi. Mergi kathah sakniki didamel kesempatan tiang didamel ampingan, ngamping. Kula nggih mboten menggak kersane tiang. Alasan ziarah tapi alasan ziarah teng mriku isine malah golek-golek gampangane nek pengen urip mulya golek pesugihan lah. Nggih, nek kanggone wong Jawa mboten cocok niku. Ajaran leluhur kan mboten ngoten. Ziarah niku isine ndonga kangge leluhur. Terus pundi carane leluhur ingkang sampun kabundhut wangsul ing ngarsane Gusti menika ibarate mlampah angsal dalan sing padhang.
ibarate manggen angsal nggen ingkang layak napa ingkang kepenak. Dados ziarahipun tiyang sak menika niku nek kula mastani kados napa nggih? Masal. Kados digiring, digerakno. Tiyang niku bolak-balik niku sing bodho wong Jawa dhewe. Kayak bahasa Indonesia aja Bapak. Banyak yang nggak ngerti Jawa. Oh nggih, nggih. Ya. Tewang Suli saya ulangi. Ya maaf, memang pendengar kita yang mengamati kajian-kajian ini memang bukan dari Jawa saja. Banyak orang yang nggak ngerti tentang bahasa Jawa. Ya maaf, ini tentang ziarah itu boleh-boleh aja. Nggak ada orang ziarah itu yang melarang, tidak ada. Tapi yang benar, yang lebih baik, kalau mau ziarah di makam orang lain, itu ziarah dulu, datang dulu ke makam ahli warisnya dulu, atau leluhurnya sendiri dulu. Jadi jangan sampai melangkah kemana-mana sebelum melangkah ke makam orang tuanya dulu atau leluhur-leluhurnya dulu. Nah, ziarah pun itu tidak ada paksaan dan tidak ada larangan. Silahkan. Ziarah itu kehendak hati sendiri dan tidak boleh dipaksakan. Dan jangan karena diiming-iming, misalnya kalau kamu mau ziarah ke sana besok dapat ganjaran gini loh. Wong ziarah kok dukur ganjaran. Ziarah itu pengabdian kok. Pengabdian, mengabdi pada leluhur, menghormati leluhur-leluhur yang sudah meninggal dunia. Diganjar atau tidak, itu sing ganjar siapa? Semuanya katanya sudah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kalau minta rezeki, minta ganjaran, minta pada Tuhan. Jangan minta di makam-makam itu. Karena manusia itu, bagi orang Jawa, kirim doa aja itu, kalau nggak ada urusan darah, ahli waris, leluhur, sulit itu nyampe ke tempatnya. Dalam pengertian kami, orang Jawa itu berhak mendoakan leluhurnya yang telah meninggal dunia sampai 9 keturunan. Nah, kalau nggak ada hubungan waris, nggak ada hubungan darah, apalagi datang orang yang tidak pernah dikenal, hanya ikut-ikutan. Orang Jawa bilang muspro, tanpa guna. Jadi percuma lah, percuma. Malah nanti jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jadi yang benar silahkan ziarah, tapi harus kehendak sendiri, harus tahu, harus mengerti. Kita berjalan, kita ngucap itu, ngomong ini harus ngerti apa yang diomong, arahnya kemana. Nah, jadi kalau sudah datang di situ, tugasnya apa? Orang ziarah itu ada keperluan apa? Kalau di makam leluhur, jangan sampai ngucap minta di situ. Kalau minta, ya kita ini manusia yang bertuhan. Kalau minta, ya minta pada Tuhan. Jangan minta di makam-makam itu, salah. Jadi Bapak ya, yang pertama harus diluruskan. Ya. Ziarah itu
bukan tempat untuk meminta-minta, termasuk pengen kaya dan lain sebagainya. Benar. Gitu ya. Ziarah yang itu kedua, tujuannya bukan untuk meminta-minta. Yang kedua, sebelum ziarahi leluhurnya orang lain, mbok yao ziarahi leluhurmu sendiri dulu, gitu. Mbah-mbahmu gitu ibaratnya ya. Mbah-mbahnya, kakek, nenek. Bukan hanya sekedar dari cerita-cerita gitu, Pokoknya. Iya, jadi ziarah itu kalau orang Jawa kan nyekar. Istilah Jawa nyekar. Nyekar, saka tembung sekar, dari kata sekar. Sekar itu orang Jawa bilang sekar itu kembang, mengembangkan. Dan sekar itu baunya harum. Jadi kalau sudah mengerti nyekar, ziarah dulu mengharumkan nama keluarga. Tidak tempatnya minta-minta di situ. Jadi tempat mendoakan. Tapi kan yang jadi persoalan sebenarnya Bapak, ini kan bukan salahnya bangsa lain gitu yang kemudian dia bisa memasukkan ajaran agamanya ke sini gitu, tapi saking rapuh dan bodohnya orang Jawa sendiri. Itulah makanya saya selalu mengingatkan, kita jangan menjadi bangsa yang bodoh. Karena apa? Kalau kita bodoh terus ya dibodohi terus. Saya tidak menyalahkan orang asing, tapi juga bisa menyalahkan orang asing di sini. Jangan ganggu bangsa kita. Kita berhak segalanya kita. Bangsa Indonesia berhak semuanya. Jadi orang asing tidak punya wewenang apa-apa untuk ngatur bangsa kita Indonesia. Ngusir berhak gitu ya? Ngusir berhak. Kalau beliau di Indonesia tidak selayak dengan tuntunan Indonesia, kepribadian orang Indonesia, kita berhak mengusir secara paksa. Nah terus kados ngeten niki bahwa misalnya pemalsuan makam misalnya kados di situs Mojopahit, ya kan, makam Habib palsu di atas situs Mojopahit, terus tempat ziarah wangi dikumpulkan untuk sosok oknum Habib tertentu. Kasus-kasus ngoten niku kan ical ngoten mawon. Nah, ngoten niku pripun Bapak? Nggih, ngoten. Sekarang sudah viral. Habib itu berbohong. Tidak ada apa-apanya, di situ tiba-tiba ditanami patok yang berbentuk batu nisan. Loh, yang punya tanah, yang punya ladang saja selamanya nggak pernah tahu kalau situ ada, tiba-tiba ada batu nisan. Seolah-olah itu makamnya orang asing. Kapan? Itu sudah pembodohan. Jadi kalau perlu bangsa asing tidak patuh aturan Indonesia, ya lebih baik pulanglah di negerinya sendiri. Kita sebagai bangsa Indonesia sebetulnya ya menghargai bangsa lain, tapi jangan sekali-kali bangsa lain membodohi kita. Nah, sekali lagi kita selalu pesan pada bangsa kita sendiri, apalagi khususnya orang Jawa. Orang Jawa sekarang itu banyak yang tidak sadar. Banyak yang tidak sadar. Khususnya orang Jawa, umumnya bangsa Indonesia. Sekarang banyak orang yang tidak sadar.